Hukum dan kurva permintaan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum permintaan. Ketika kita membahas tentang permintaan, maka posisikan diri kita sebagai seorang pembeli. Nah, ada sebuah ilustrasi nih. Santi mau membeli 2 kg buah jambu. Namun karena di dalam toko buah sedang ada promo dengan menurunkan harga buah jambunya, maka ia memutuskan untuk membeli 5 kg jambu. Ada yang bisa disimpulkan di sini bahwa ketika harga buah jambu itu diturunkan karena adanya promo, seorang pembeli, dalam hal ini Santi, memutuskan untuk menambah jumlah pembeliannya dari 2 kilo menjadi 5 kilo. Nah, kemudian sebelumnya Santi juga berniat membeli 6 kg buah mangga. Namun karena harga buah mangga ternyata sedang naik, ia terpaksa hanya membeli 3 kg saja. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa ketika harga buah mangga itu naik, maka konsumen, yang dalam hal ini Santi, akan cenderung menurunkan pembeliannya. Dari yang awalnya berniat membeli 6 kg, kemudian dirubah menjadi 3 kg saja karena harga buah mangga yang naik. Nah, dari ilustrasi ini ada satu kesimpulan hukum permintaan yang berlaku. Hukum permintaannya berbunyi seperti ini. Jika harga suatu barang atau jasa naik dan faktor-faktor lainnya tetap, maka kuantitas barang atau jasa yang diminta akan berkurang atau turun. Nah, ini seperti Santi yang akan membeli buah mangga tadi. Awalnya mau beli 6 kg, ternyata harga buah mangganya naik. Dia hanya memutuskan untuk membeli 3 kg saja. Nah, kemudian sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka kuantitas barang atau jasa yang diminta akan naik. Ini seperti kasus Santi tadi yang akan membeli buah jambu yang awalnya hanya 2 kg saja, tetapi ketika tahu harga buah jambu sedang turun, maka Santi memutuskan untuk membeli 5 kg. Artinya menaikkan pembeliannya dari 2 kg menjadi 5 kg. Nah, ini adalah situasi yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ketika barang harganya turun, maka barang yang diminta akan bertambah. Begitu juga ketika harga barangnya naik, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan cenderung berkurang. Nah, kemudian jika diketahui QD adalah quantity demand atau jumlah permintaan dan P adalah price atau harga, maka hukum permintaan tadi bisa berbunyi seperti ini. Jika P naik, maka QD berkurang atau turun. Jika harga naik, maka quantity demand atau jumlah permintaan akan berkurang atau turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka quantity yang diminta akan naik. Nah, ada sebuah kesimpulan di sini. Dalam hukum permintaan, tingkat harga dan jumlah barang memiliki hubungan yang terbalik. Jika harganya naik, maka quantity yang diminta akan turun. Terbalik kan? Begitu juga jika harganya turun, maka quantity yang diminta akan naik. Nah, inilah hukum permintaan. Selanjutnya ada kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta atau dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Artinya ada hubungan antara QD dengan P. Quantity jumlah barang yang diminta dengan tingkatan harga atau price. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, pada sumbu vertikal atau sumbu yang tegak ini adalah sumbu P atau sumbu price, harga. Ini nantinya akan menyatakan tingkatan harga tertentu. Kemudian pada sumbu yang mendatar, yang horizontal ini adalah sumbu Q atau sumbu quantity. Atau dalam hal ini nantinya akan menyatakan jumlah barang yang diminta. Nah, untuk memahami lebih jelasnya tentang kurva permintaan ini, ada sebuah kasus. Nah, berikut ini merupakan data permintaan kentang yang terjadi di pasar Trayeman.
Nah, dalam kondisi A, harga kentang berada di posisi Rp3.200 per kilo. Ternyata jumlah yang diminta sebanyak 2 kuintal. Nah, pada kondisi B, ketika harga kentang turun menjadi 3.000, ternyata jumlah kentang yang diminta menjadi 3 kuintal. Begitu seterusnya sampai pada kondisi yang E, di mana harga kentang turun sampai dengan Rp2.400 per kilogram, yang menyebabkan jumlah permintaan terhadap kentang naik menjadi 6 kuintal. Maka kurvanya akan berbentuk seperti ini. Ini adalah data permintaan terhadap kentang tadi di berbagai tingkatan harga. Pada tingkat harga A, di mana harga kentang Rp3.200 per kilo, maka jumlah kentang yang diminta adalah 2 kintal. Sehingga titik A akan berada di dalam posisi ini. Ya, ini adalah titik A, di mana tingkatan harga 3.200, ya, ini kan yang vertikal adalah sumbu P atau sumbu price, berada di tingkat 3.200. Dan jumlah kentang yang diminta berada pada posisi 2 kuintal. Berarti pada sumbu Q berada pada tingkat 2 kuintal. Sehingga ketemu titik perpotongannya itu di sini. Nah, ini adalah titik A. Begitu juga ketika harga kentang kemudian turun menjadi 3.000, yaitu pada kondisi B, ya, maka jumlah yang diminta menjadi 3 kintal. Maka titiknya juga akan di sini, di mana ya yang diminta pada harga 3.000 adalah di titik 3 kuintal, sehingga titik B akan berada di sini. Begitu juga dengan titik C, D sampai dengan titik E dengan harga per unitnya Rp2.400 per kilo, ya, Rp2.400 per kilo, berada pada jumlah kentang yang diminta yaitu sebanyak 6 kuintal. Maka titiknya akan di sini. Nah, ada satu kesimpulan dalam kurva permintaan ini, yaitu kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas, ya, ke kanan bawah. Nah, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, perhatikan garis merah ini. Kurva ini akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini adalah kurva permintaan. Oke, selanjutnya